Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa baik, hari ini saya sengaja memberikan materi melalui video untuk 2 minggu ini, karena materi keuangan daerah ini perlu pencatatan yang lama, sehingga melalui video ini saya kira adik-adik mahasiswa bisa mengulang apa yang telah saya berikan pada hari ini. Minggu lalu adik-adik mahasiswa telah mengetahui apa yang disebut dengan pendapatan daerah. Jadi pendapatan daerah itu meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Saya kira ini adik-adik sudah paham betul ya. Jadi apa yang ada nanti di dalam video ini harus diulang, karena setelah nanti kita akan membuat laporan realisasi anggaran, ini adik-adik sudah bisa memahaminya secara jelas gitu ya. Nah, melalui video ini adik bisa memutar berulang-ulang. Baik, nah pendapatan daerah, adik sudah mengetahui minggu lalu bahwa pendapatan daerah yang masuk di dana kas daerah itu ada yang disebut dengan PAD, kemudian ada dana perimbangan dan dana sah lainnya gitu ya. Nah, sekarang kita akan mengulas satu-satu apa sih yang dimaksud dengan PAD, pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah yaitu pendapatan yang diperoleh dan dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau sesuai dengan perundang-undangan. Nah, pendapatan asli daerah, minggu lalu saya sudah jelaskan, itu ada pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah, laba BUMD, laba BUMN, dan hasil kerja sama pihak ketiga. Jadi ini ada pajak ya. Saya kira ini saya sudah jelaskan. Nah, sedangkan dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke pemerintah daerah untuk pendanaan kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jadi adik sudah tahu kalau PAD itu adalah pendapatan asli yang ada di daerah kabupaten. Sedangkan kalau dana perimbangan adalah dana yang dikucurkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau biasa disebut dengan APBN, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan asli, pendapatan negara yang dialokasikan ke pemerintah daerah untuk pendanaan kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Ya, jadi selain dana PAD, ada juga dana perimbangan atau ada dana kucuran dari pemerintah pusat untuk membiayai anggaran-anggaran yang kegiatan-kegiatan yang ada di daerah. Nah, dana perimbangan itu meliputi ada dana bagi hasil pajak, ya, kemudian ada alokasi umum dan ada dana alokasi DAKIN. Dana semuanya yang ketiga ini adalah dana dari pemerintah pusat. Kemudian ada yang disebut dengan pendapatan daerah lainnya yang sah. Nah, ini ada juga pendapatan daerah lain yang sah yang biasa masuk menambah ekuitas dana pemerintah daerah, yaitu hibah. Ya, ini perguruan tinggi ini banyak menerima hibah ya. Kemudian dana darurat, yaitu dana yang dialokasikan bagi daerah atau kabupaten yang mengalami bencana alam. Ini dana-dana darurat atau dana yang tidak terduga. Kemudian dana bagi hasil provinsi dan pemerintah daerah, yaitu misalnya ada dana bagi hasil pajak ya. Kemudian dana penyesuaian dana otonomi khusus ya. Minggu lalu saya sudah jelaskan bahwa tidak semua kabupaten atau provinsi itu mendapat dana otonomi khusus ya, hanya daerah-daerah tertentu. Kemudian bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah ya. Ini semua disebut dengan pendapatan daerah lain yang sah yang tidak perlu dikembalikan lagi oleh kabupaten ataupun provinsi ke negara ya. Nah, oke. Selanjutnya
Nah, contoh lain dari pendapatan daerah yang sah yaitu hibah dari pemerintah daerah lainnya, kemudian badan lembaga organisasi swasta dalam negeri ya, seperti dana-dana NGO ya, dan dana hibah dari luar negeri itu juga bisa menambah ekuitas dana, seperti kerjasama dengan Jepang dalam rangka peningkatan kesehatan seperti dana program Prima dan sebagainya ya. Dana loan itu semua adalah dana-dana yang sah bagi pemerintah daerah. Jadi lembaga-lembaga luar negeri yang memberi bantuan ke NGO ke Indonesia, kemudian Indonesia menyalurkan ke berbagai provinsi, itu disebut juga dengan dana-dana sah ya. Kemudian dana darurat dari pemerintah dalam jangka penanggulangan korban ya, kerusakan akibat bencana alam. Ini semua adalah contoh dari pendapatan daerah yang sah ya. Seperti ini banyak dana penanggulangan dana darurat ini karena korban ya, seperti korban kebakaran, bencana alam, tsunami dan sebagainya. Semua ini adalah dana pendapatan asli daerah yang sah yang tidak perlu dikembalikan oleh pemerintah tersebut. Kemudian, dana lain yang bisa menambah kas daerah atau kas provinsi yaitu penerimaan pembiayaan daerah, yaitu adanya sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya atau biasa disebut dengan silpa. Ya, jadi anggaran-anggaran yang tidak terpakai tahun lalu, tetapi realisasi anggaran yang semua tercapai 100%, ada sisa lebih, itu bisa juga menambah ekuitas dana kita, gitu ya. Seperti contohnya kita membeli barang, menargetkan barang itu 90.000, tetapi karena mendapat diskon, misalnya semua barang-barang yang kita beli itu mendapat diskon, itu bisa menambah saldo kita ya, karena ada sisa lebih gitu ya dari apa yang telah kita lakukan, atau ada sisa lebih dari transaksi yang kita dapatkan dari mitra misalnya dan sebagainya. Ini juga bisa menjadi silpa buat anggaran kita atau menambah ekuitas dana kita untuk tahun depannya. Pencairan dana cadangan ya, misalnya kita menyimpan dana mulai 1 Januari sampai Desember tahun 2019, itu ada kita sisihkan dana ya, dan dana itu belum terpakai ya. Nah, itu bisa, pencairan dana itu juga bisa menambah ekuitas dana kita pada tahun 2020 ya. Kemudian hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan ya. Seperti misalnya pemerintah daerah menjual asetnya ke pemerintah lain ataupun kepada masyarakat melalui lelang, dan anggaran-anggaran itu juga bisa menambah ekuitas dana kita ya. Jadi bukan hanya masyarakat biasa yang bisa menjual kekayaannya, tetapi negara juga bisa menjual asetnya kepada mitra lain, dan hasil penjualan itu bisa menambah ekuitas dana atau saldo kas yang ada di daerah atau di provinsi. Penerimaan pinjaman ya. Nah, ini juga bisa menambah pembiayaan daerah. Seperti misalnya kita meminjam uang ya di negara lain ya, seperti Indonesia yang selama ini dilakukan, itu juga bisa menambah kas negara. Atau misalnya kabupaten lain meminjam anggaran di kabupaten lain, itu juga diperbolehkan dan itu diatur di dalam perundang-undangan. Dan anggaran pinjaman itu bisa menjadi penambahan kas bagi daerah ataupun provinsi ataupun negara. Kemudian penerimaan kembali penyertaan modal investasi ya, seperti beberapa minggu yang lalu yang saya jelaskan bahwa pemerintah bisa melakukan kemitraan dengan swasta ya di dalam pengelolaan suatu kegiatan. Seperti minggu lalu saya sudah menjelaskan Karebosi. Karebosi itu dibuat berdasarkan kerjasama dengan PT Tosan Permai ya, dengan
kontrak 32 tahun misalnya atau 24 tahun ya. Nah, setelah tiba waktunya, maka penerimaan itu bisa menjadi hak pemerintah. Jadi semua pengelolaan kegiatan-kegiatan dari penyertaan modal yang pernah dilakukan itu bisa menjadi hak daerah atau provinsi. Ini menjadi hak pemerintah, dan kegiatan-kegiatan yang terdapat di dalam investasi itu bisa menjadi dana yang menambah ekuitas dana kas pemerintah. Nah, sekarang PAD ya. Nah, ini di sini PAD ada pajak ya. PAD itu ada pajak. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa sih yang disebut dengan pajak ya. Jadi, pendapatan pajak itu saya urai ya sesuai dengan urutannya. Tadi ada pajak, ada retribusi ya. Nah, pajak adalah pungutan dana dari masyarakat oleh pemerintah berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dan terutang bagi wajib bayar tanpa mendapat prestasi langsung, serta hasilnya dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Jadi ada definisi pajak. Jadi pajak itu adalah pemungutan dana dari masyarakat oleh pemerintah berdasarkan undang-undang, dan pajak ini dipaksakan ya. Jika kita tidak membayar pajak, ya bisa kendaraan kita diambil, disita. Kemudian pajak ini adalah hak yang terutang bagi wajib pajak. Jadi itu adalah utang bagi orang yang bayar pajak. Jika kita tidak bayar pajak, berarti kita tidak bayar utang. Kemudian minggu lalu saya sudah menjelaskan bahwa pajak itu tidak mendapat prestasi, artinya tidak mendapatkan pelayanan ya. Misalnya kita punya mobil mewah, kita bayar pajak, ya belum tentu jalanan yang ada itu bisa baik gitu ya. Beda dengan retribusi. Minggu lalu saya menjelaskan bahwa kalau retribusi itu ada prestasi yang didapatkan, harus ada pelayanan yang didapatkan karena kita membayar pajak. Kalau bayar retribusi, maaf. Nah, kalau pajak itu adalah utang kita bagi negara dan wajib kita membayar pajak. Dan pajak yang kita bayar itu tidak mendapatkan pelayanan dari akibat kita bayar pajak ya, walaupun memang pajak itu nantinya secara keseluruhan akan membiayai pembangunan yang ada di negara, tetapi tidak secara langsung. Kalau kita bayar pajak langsung ada hal yang didapatkan, tapi mungkin beberapa tahun ke depan ya, dan sebagainya. Itulah yang disebut pajak. Jadi pajak itu adalah utang kita kepada pemerintah dan dipaksakan untuk kita bayar. Nah, di sini adik harus mencatat betul ya. Kenapa saya memberikan video? Karena kalau saya hanya menjelaskan ini, minggu depan sudah hilang, dan saya yakin adik-adik mahasiswa ini malas untuk mencatat. Nah, kalau saya videokan, adik-adik bisa mengulang-ulang terus video ini hingga betul-betul adik bisa paham apa yang saya jelaskan ya, supaya nanti kalau kita menulis neraca LRA buku besar, adik-adik bisa memutar video ini ya. Dan insya Allah minggu depan saya kira masih ada satu lagi video yang akan saya putar ya, untuk belanja, penerimaan dan sebagainya, supaya itu lebih memudahkan nanti kita di dalam menyusun laporan realisasi anggaran. Nah, pajak itu terbagi, yang pertama yaitu ada pajak provinsi. Pajak yang ada di provinsi atau pajak yang ada di kota suatu provinsi, yaitu pajak kendaraan bermotor atau PKB. Ini dipungut 5% gitu ya dari total pembayaran. Jadi pajak kendaraan bermotor itu, PKB kita itu 5%. Kemudian ada biaya balik nama kendaraan bermotor atau kendaraan di atas air itu 10% gitu ya. Kemudian ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor 5% pajaknya.
Kemudian pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan itu 20% ya. Seperti misalnya air pam ya, itu kan kita bayar ya. Pajak kendaraan ya, itu kan PKB kita bayar pajaknya per tahun ya. Harganya mobilnya berapa ya, dikali 5%. Jadi harga mobil itu disesuaikan dengan pajak ya. Biaya balik nama kendaraan itu 10%. Ya, ini sudah diatur di dalam perundang-undangan. Jadi minggu depan saya jelaskan, yang penting adik-adik tahu dulu bahwa ternyata kalau pajak kendaraan bermotor itu 5% ya per tahun. Misalnya harga mobilnya berapa ya, nah itu dikurangi 5% yang masuk di dalam pajak. Kemudian biaya balik nama juga seperti itu. Kemudian pajak bahan bakar kendaraan bermotor itu 5% ya, pengambilan air bawah tanah itu 20%. Ini kita bayar setiap bulannya ya. Nah, tarif pajak tersebut ditetapkan dan diberlakukan seragam di seluruh Indonesia. Jadi tarif yang ada ini sama dimanapun, di provinsi manapun, tarif pajak ini sama, ya, tidak ada yang berbeda, seragam di seluruh Indonesia, dan pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah. Jadi ada PP yang mengatur. Nah, hasil penerimaan pajak provinsi sebagian diperuntukkan bagi kabupaten di wilayah provinsi terkait dengan ketentuan perimbangan, gitu ya. Jadi pajak-pajak yang ada di provinsi itu sebagian disalurkan ke berbagai daerah untuk membiayai kabupaten kota, gitu ya, dengan ketentuan perimbangan. Perimbangan kan adik sudah tahu, perimbangan itu adalah kucuran dana, apakah itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Itu disebut dengan dana perimbangan ya. Jadi tarif pajak yang ada ini hasilnya juga diserahkan sebagian ke pemerintah kabupaten atau kota untuk membiayai infrastruktur atau pelayanan-pelayanan yang ada di kabupaten ataupun yang ada di kota madya ataupun yang ada di kota seperti kota Makassar, gitu ya. Dan pembayaran pajak yang ini seragam ya di seluruh Indonesia. Jadi tidak berbeda pembayaran pajaknya, semua seragam sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Nah, adapun ketentuan pembagian pajak provinsi ya, jadi tidak semua pajak itu yang ada ini ya dibagi ya, tapi ada pajak-pajak tertentu, seperti misalnya pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan ini maksimum 70% itu untuk provinsi. Kemudian minimum 30% bagian kabupaten. Ya, jadi totalnya 100% ya. Seperti misalnya kalau kita membayar PKB 100.000 ya, 70.000 di provinsi, kemudian 30.000-nya nanti itu kita transfer ke berbagai kabupaten ya untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang ada di kota provinsi ataupun kabupaten. Kemudian pajak bahan bakar kendaraan bermotor ini dari Sulawesi ya, PBBKB, dan pengambilan pemanfaatan air bawah tanah ya. Nah, ini maksimum 30% bagian provinsi dan 70% bagian pemerintah kabupaten ya. Jadi ini lebih banyak disalurkan ke kabupaten, sedangkan 30% itu di provinsi tinggalnya, gitu ya. Jadi gubernur ini adalah pemegang wewenang anggaran yang ada, gitu ya, yang menyalurkan dana perimbangan ini ke kabupaten ya. Jadi pemerintah provinsi itu mengambilnya terbalik tadi. Kalau tadi itu pemerintah provinsi 70%, kalau kita kabupaten 30%. Sedangkan bahan bakar kendaraan bermotor yaitu 30% untuk provinsi,
dan 70% bagian pemerintah kabupaten ya. Tetapi ini kan banyak kabupaten yang dibagi gitu ya. Oke. Nanti kita belajar ya. Pajak kabupaten. Ya, ini kalau itu tadi pembagiannya ya. Kabupaten. Kalau tadi ini pajak provinsi. Nah, sekarang pajak kabupaten. Biasanya itu kabupaten lebih kecil ya. Lebih kecil pajaknya ya. Tidak semua kabupaten itu hotelnya banyak. Nah, ini walaupun demikian ada pajaknya. Pajak kabupaten. Jadi tadi itu pajak provinsi. Nah, sekarang pajak kabupaten. Nah, pajak yang ada di kabupaten ada pajak hotel ya, itu dipajak 10% ya. Jadi misalnya kita masuk 100.000 hotelnya, berarti 10.000 untuk pemerintah daerah gitu ya, satu orang. Kemudian pajak restoran ya, pajak restoran 10%. Misalnya kalau kita makan 100.000 berarti 10.000 untuk pemerintah daerah ya, atau pemerintah kabupaten. Pajak hiburan ya, kalau ada pajak hiburan itu tinggi 35% ya. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan hiburan ya, mendatangkan artis dari provinsi ataupun dari Jakarta misalnya, itu pajak hiburannya 35% yang dimasukkan di pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten ya. Setiap kegiatan-kegiatan hiburan itu dibayar ya, dilapor, apalagi menggunakan fasilitas umum ya, seperti di jalan ya dan sebagainya ya, menggunakan fasilitas pemerintah seperti di lapangan. Artis itu harus membayar pajaknya atau panitianya membayar 35% ya. Kemudian pajak reklame ya, pajak reklame ini 25%. Misalnya kita punya kegiatan, kemudian reklame ini kita pajang sepanjang jalan atau menggunakan whiteboard itu yang besar itu atau lampu neon itu kita bayar 25% gitu ya. Nah, ini ada hitungannya ya, ada berapa bulan ya, misalnya per bulan, ada 6 bulan, ada per tahun, ini dibayar 25% ya. Ini semualah yang disebut dengan pajak ya, pajak kabupaten. Kemudian pajak pengambilan bahan galian golongan C ya, 20%. Seperti misalnya kita punya tambang pasir seperti di Goa misalnya. Itu pasir-pasir yang punya pengusaha itu dibayar pajaknya 20% ya. Jadi pajak itu bahan galian golongan C itu harus bayar pajak 20% sama pemerintah ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan pajak parkir. Nah, ini parkir 20% ya. Ini semua harus masuk di pemerintah kabupaten ya, pajak parkir. Kemudian pajak penerangan jalan 10% ya. Nah, ini semua adalah pajak yang harus dipungut dan kita terutang kalau kita tidak bayar ya. Tapi ini yang tinggal di kabupaten gitu. Nah, inilah semua pajak-pajak yang ada di kabupaten. Nah, hasil penerimaan pajak kabupaten sebagian diperuntukkan bagi seluruh desa. Kalau tadi provinsi itu untuk kabupaten. Kalau pajak yang ada di kabupaten itu diperuntukkan pada semua desa atau semua kecamatan yang ada di kabupaten, dan gunanya penerimaan pajak ini adalah untuk membangun berbagai infrastruktur yang ada di kecamatan, yang ada di desa. Ya, paling sedikit 10% yang ditetapkan dengan peraturan daerah yang setelah memperhatikan aspek dan potensi antar desa. Jadi antar desa itu ya harus disesuaikan ya. Semakin daerah itu tertinggal ya, semakin banyak kucuran pajak yang diberikan untuk memperbaiki tangible atau infrastruktur yang ada di desa atau di kecamatan tersebut ya. Jadi semua mengalami dana kucuran yang berhierarki. Provinsi hasil pajaknya itu ditransfer ke daerah kabupaten, ke desa untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan yang ada di desa atau di kecamatan. Sedangkan kalau provinsi itu mentransfer anggarannya ke berbagai kabupaten
ya, sesuai dengan pendapatan yang ada, gitu ya. Selanjutnya, nah pendapatan pajak ya, saya kira tadi sudah. Nah selanjutnya pengertian retribusi. Kalau tadi adik-adik sudah tahu pajak ya, itu semua adalah anggaran yang harus dibayar oleh masyarakat kepada pemerintah, dan itu adalah utang kalau tidak dibayar. Nah, anggaran lain yang bisa menambah kas daerah yaitu pajak, retribusi. Retribusi adalah pembayaran wajib oleh rakyat atas jasa tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada penduduknya secara perorangan ya. Jadi antara retribusi dengan pajak itu ada perbedaannya gitu ya. Kalau pajak tadi itu wajib kita bayar dan itu adalah utang bagi pengguna pajak. Sedangkan retribusi ini adalah pembayaran wajib oleh rakyat atas jasa tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada penduduknya secara perorangan. Gitu ya. Nah, jasa tersebut bersifat langsung, artinya hanya mereka yang membayar retribusi yang dapat menikmati balas jasa atau kontrak prestasi dari pemerintah daerah. Sebagai contoh, setiap orang yang ingin memperoleh jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah atau puskesmas harus bayar retribusi sesuai dengan Perda. Nah, itu jadi kalau kita membayar retribusi itu langsung ada pelayanan yang ingin kita dapatkan. Seperti misalnya kita membayar parkir kendaraan kita, artinya kita mau bagaimana kendaraan kita ini aman, gitu ya. Jadi kita langsung bayar retribusi parkir. Kita mau masuk di rumah sakit karena kita mau berobat, kita bayar retribusi, itu ada pelayanan yang harus kita dapatkan, mungkin pelayanan yang prima. Jadi tidak semua orang membayar pajak kecuali orang-orang yang menggunakan pelayanan tersebut ya. Beda kalau pajak. Kalau pajak itu ya semua Anda tidak menggunakan ataupun menggunakan barang yang terkena pajak itu harus bayar pajak. Sedangkan kalau retribusi ada kontrak prestasi ya, dari balas jasa yang diberikan pemerintah kepada kita, misalnya itu wajib kita bayar retribusi. Itulah bedanya antara pajak dengan retribusi, dan semua pembayaran seperti ini itu semua diatur di dalam peraturan daerah gitu ya. Jadi tidak ada pajak dan tidak ada retribusi atau pungutan yang lain yang dilakukan oleh pemerintah tanpa ada aturannya, yaitu harus ada perdanya ya. Perda itulah yang mengatur bagaimana sistem pembayarannya, berapa biayanya, dan retribusi apa saja yang dikenakan, biaya, dan pajak seperti apa yang dikenakan biaya. Itu semua diatur di dalam peraturan daerah. Nah, di sini jenis retribusi. Yang pertama ada yang disebut dengan retribusi jasa umum. Jadi retribusi itu juga memiliki berbagai macam jenis ya. Ada yang disebut dengan retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ya. Jadi retribusi jasa umum yaitu retribusi atas jasa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah ya, seperti tadi rumah sakit ya, untuk kepentingan umum dan dapat dinikmati secara pribadi. Inilah yang disebut dengan retribusi jasa umum. Nah, seperti misalnya ya pelayanan kesehatan ya, kita ke rumah sakit mau berobat, mau ketemu dokter ya, itu harus bayar retribusi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Kemudian pelayanan sampah ya, kita membayar retribusi sampah per bulan karena kita mau kebersihan lingkungan kita itu bersih. Nah, itu semua ada pelayanannya karena ada mobil beserta anggotanya membersihkan setiap sampah yang ada di perumahan ataupun di lingkungan di mana kita membayar retribusi.
Kemudian yang masuk dengan retribusi jasa umum yaitu penggantian biaya cetak KTP atau akte catatan sipil ya. Misalnya kalau kita mencetak KTP kita ya, mau memperbaiki, mau mengganti atau catatan sipil ya, akte kita ya, itu bayar retribusi sesuai dengan aturan ya. Oke. Pelayanan pemakaman ya ataupun pembakaran mayat, pengambuan mayat. Ya, ini juga bayar retribusi karena kita menggunakan tanah pemerintah untuk mengubur keluarga misalnya, itu bayar retribusi gitu ya. Kemudian ada juga retribusi pembersihannya gitu ya, sehingga kuburan-kuburan umum itu bersih kelihatan. Itu juga ada retribusi biaya yang telah ditentukan oleh peraturan daerah. Kemudian ada pelayanan parkir di tepi jalan umum ya, seperti misalnya ada daerah-daerah tertentu ataupun jalan-jalan tertentu pajak lahan itu diberikan untuk memberi pelayanan parkir kepada masyarakat itu ya, itu dibayar parkirnya di tepi jalan umum ya. Ada yang parkir, ada yang masih pakai karcis, dan ada yang manual. Nah, semua itu sebenarnya adalah pelayanan retribusi yang bisa menambah ekuitas dana pemerintah melalui pelayanan parkir, gitu ya. Pelayanan pasar, ya seperti misalnya retribusi penjualan yang ada di pasar. Seluruh penjual-penjual yang ada di pasar yang menggunakan lahan pasar itu wajib untuk membayar retribusi, dan dibayarnya per satu orang kegiatan penjualan itu bayarnya semua, jadi harus bayar semua retribusinya, dan anggaran itu masuk di pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten. Jadi semua penjual yang ada di pasar sentral ya, ada losnya, ada toko ataupun menjual tanpa los, itu harus bayar ya, ada retribusi yang telah ditentukan melalui Perda. Jadi sebenarnya retribusi kita itu sangat luar biasa banyaknya ya. Bayangkan coba banyaknya penjual yang ada di pasar dan berapa transaksi kegiatan kewirausahaan yang ada di kabupaten, itu semua bisa menghasilkan pundi-pundi keuangan untuk menambah ekuitas dana pemerintah daerah ya, seperti pelayanan pasar. Jadi semua penjual yang ada di dalam pasar itu wajib untuk membayar retribusi. Kemudian pengujian kendaraan bermotor, ini juga ada retribusinya gitu ya. Nah, selanjutnya pemeriksaan alat pemadam kebakaran. Nah, ini juga ada retribusinya ya. Misalnya kita mau memeriksa alat pemadam kebakaran yang ada, nah itu juga bisa mendapatkan biaya retribusi. Kemudian penggantian biaya cetak peta ya, peta-peta yang besar itu ya, kita ingin mencetak, itu ada retribusi. Pengujian kapal perikanan, semua ada retribusinya, dan dana ini semua masuk di pemerintah daerah. Ini jangan dilupa item-item jasa umum ini, karena ini nanti masuk di anggaran laporan realisasi anggaran yang ada dibuat nanti berdasarkan kabupaten ya, berdasarkan dinas yang kita pilih ya. Jadi jangan sampai ada mahasiswa yang tidak tahu apa itu retribusi jasa umum. Nah, ini adalah bagian-bagiannya ya. Nah, kemudian yang kedua ada yang disebut dengan retribusi jasa usaha. Retribusi jasa usaha adalah retribusi yang dikenakan atas jasa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Artinya retribusi semacam ini dapat disediakan oleh pihak swasta ya. Kalau yang tadi ini jasa umum ini disiapkan oleh pemerintah daerah ya. Sedangkan kalau retribusi jasa usaha ini bisa disediakan retribusinya oleh private gitu ya. Nah, semacam pihak swasta. Seperti misalnya pemakaian kekayaan daerah ya. Pemakaian kekayaan daerah misalnya mall ya. Nah, ini bisa
membayar retribusinya. Pemerintah swasta yang bikin mall, ya, kemudian bikin mall, tetapi retribusinya juga masuk di pemerintah daerah. Pasar grosir atau pertokoan, ya, ini apakah ini tokonya swasta ataupun pemerintah, ini wajib membayar retribusi, ya, dimasukkan ke pemerintah daerah. Tempat pelelangan ikan, nah ini juga, ya, ada juga tempat pelelangan ikan yang dimiliki oleh private, nah itu juga wajib pemerintah mengambil retribusinya. Terminal, nah ini terminal, ya, terminal ini semua kendaraan yang lalu lalang yang masuk keluar, ini wajib membayar retribusi. Kemudian tempat khusus parkir, ya, seperti yang ada di mall, ya, yang parkir khusus itu, valet-valet, ya, itu juga wajib membayar retribusi, ya, karena sesuatu yang khusus, ya, mendapat pelayanan yang lebih baik, maka ini retribusinya berbeda, lebih tinggi, gitu ya, karena pelayanannya yang lebih prima. Tempat penginapan, nah ini juga penginapan-penginapan yang dibuat oleh swasta, pasanggerahan ini juga mendapat retribusi, ya, setiap pelanggan yang masuk. Jadi sebenarnya pendapatan daerah jika dikelola dengan baik, ini sebenarnya punya item-item pendapatan, ya, pendapatan pajak dan pendapatan retribusi, dan ini sangat luar biasa pendapatannya yang bisa menambah ekuitas dana pemerintah, ya, penyedotan kakus, ya, bagi masyarakat yang kakusnya ataupun toiletnya buntu misalnya, atau full, ini bisa mendapat pelayanan sama pemerintah, yang penting bayar retribusi, ya. Nah, ini kan ada banyak fasilitas kendaraan pemerintah yang dimiliki, yang penting Anda mau membayar retribusi, ya. Kemudian RPH, rumah potong hewan, ya, seperti pemotongan sapi, kambing, ya. Di RPH ini semua pemilik usaha ini wajib untuk membayar retribusi ke pemerintah per hari, gitu ya. Kemudian pelayanan pelabuhan kapal, di pelabuhan kapal ini juga adalah item pembayaran retribusi yang dapat diterima oleh pemerintah daerah. Seperti misalnya di Parepare, di situ ada pelabuhan kapal. Nah, semua orang yang masuk di dalamnya itu harus bayar retribusi. Begitu juga parkir kendaraannya, kemudian karcis masuk pelabuhan, ya, itu semua harus membayar pajak atau membayar retribusi, dan anggaran itu masuk menambah ekuitas dana pemerintah daerah. Nah, tempat rekreasi dan olahraga, ya, saya kira ini adik-adik sering masuk rekreasi di tempat-tempat rekreasi, tentu bayar per orang, ya, atau per kendaraan, ya. Saya kira tempat rekreasi ini juga banyak di kabupaten, ya, seperti Sopeng misalnya, ya, ada permandiannya, pompoknya, nah itu satu orang kena biaya retribusi, ya. Begitu juga misalnya di Kabupaten Pinrang, itu banyak sekali tempat-tempat rekreasi, ya, Bulukumba dengan Bira. Jadi tempat rekreasi ini kena pajak, ya, kena retribusi, dan anggarannya ini sangat luar biasa pada hari-hari weekend, ya, hari-hari kita berlibur. Ini banyak sekali pemasukan biaya retribusi yang bisa menambah ekuitas dana pemerintah daerah. Penyeberangan, nah ini juga misalnya daerah ke pulau sana, nah itu harus bayar retribusi. Seperti misalnya di Makassar, ya, pelayanan ke Pulau Samalona itu harus bayar retribusi, ya, karena kita menggunakan menggunakan penyeberangan di atas air, ya. Kemudian pengolahan limbah cair, nah juga, ya, penjualan produk usaha daerah, ini juga menggunakan retribusi, ya, pembayaran retribusi. Jadi saya kira banyak sekali
item-item dari retribusi jenis jasa usaha. Nah, ini harus adik-adik ulang-ulang terus video ini agar adik-adik bisa memahami item-item retribusi jasa usaha dan item-item retribusi jasa umum. Jadi jangan dicampur-campur, bedakan ya, karena ada 3 jenis retribusi yang tentu berbeda-beda itemnya, dan jangan dicampur-campur karena nanti di dalam LRA itu juga akan terpisah-pisah gitu ya. Kemudian selanjutnya retribusi perizinan tertentu. Nah, ini juga ada retribusi perizinan tertentu. Seperti misalnya pemerintah memberikan izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota. Nah, ini bagi masyarakat yang mau membangun ya, walaupun di tanahnya sendiri, tapi kalau mau membangun itu harus membayar izin ya, retribusi. Kalau tidak ada izin mendirikan bangunannya, walaupun tanahnya Anda beli, tetapi berada di kabupaten, itu harus harus membayar izin ya, melalui retribusi tertentu. Jadi orang yang membuat hotel itu harus ada IMB-nya ya. Rumah pribadi juga harus membuat IMB, membuat ruko harus ada IMB-nya ya. Dan itu diurus di tata kota dan ini harus membayar gitu ya. Kemudian izin tempat penjualan minuman beralkohol. Nah, ini ya, tidak semua toko itu mendapat izin untuk menjual alkohol karena faktor budaya kita yang berbeda dengan daerah lain atau negara lain ya. Ada memang izinnya, makanya harus bayar retribusi ya. Nah, tentu walaupun misalnya ada retribusinya, tetapi tidak semua masyarakat diperbolehkan untuk menjual barang-barang beralkohol ya. Itu izinnya luar biasa susahnya gitu ya. Nah, itu harus membayar juga, harus dipantau kadarnya dan sebagainya oleh pemerintah. Kemudian izin tempat penjualan obat. Ya, apotek-apotek yang adik lihat itu juga bayar retribusi penjualannya. Dan itu juga dipantau obat-obat seperti apakah itu oleh Balai POM ya. Apakah obat di samping dia membayar retribusi juga ada perizinan tertentu yang harus dilihat kemanfaatannya bagi masyarakat. Apakah betul obat-obat yang ada di dalam itu bukan lagi obat yang kadaluarsa yang bisa mengakibatkan bencana bagi masyarakat yang membelinya. Jadi selain dia membayar retribusi, dia juga harus mendapat perizinan tertentu dari pemerintah. Jadi tidak gampang membuat izin penjualan obat, makanya tertentu namanya. Tidak boleh mendirikan penjualan beralkohol semaunya, tetapi ada izin-izin tertentu yang boleh dikeluarkan dan tidak dikeluarkan oleh pemerintah. Begitu juga izin mendirikan bangunan gitu ya. Tentu berbeda retribusinya hotel, rumah tinggal dan ruko. Ini semua ada ketentuan di dalam peraturan daerah. Kemudian izin gangguan ya. Seperti misalnya tadi membuat kegiatan-kegiatan ya, jangan sampai mengganggu masyarakat. Ini juga dipantau oleh pemerintah baru boleh dikeluarkan izinnya. Kemudian bagi masyarakat yang ingin berwirausaha, itu tidak boleh membuat usaha begitu saja, tetapi harus mengirim surat izin usaha perdagangan ya, atau biasa disebut dengan SIUP. Ini juga ada aturan yang mengatur ya, kalau kita mau berdagang, kita tidak boleh berdagang begitu saja, tetapi kita harus mengurus izin usaha berdagang dan ini kena retribusi. Kita harus membayar retribusi sama pemerintah baru boleh keluar SIUP-nya. Kemudian izin tempat usaha, ada situnya gitu ya. Nah, ini juga ada izin tempat usaha. Apakah betul-betul masyarakat ataupun tetangga yang ada di sekitar kita ini menyetujui kita membuat usaha? Apakah pemerintah mengizinkan kita untuk membuat usaha? Ini juga mendapat situ, ini harus dibayar ya, baru keluar situnya.
Ini semua adalah meminta dokumen-dokumen dari pemerintah. Jadi seperti SIUP itu ada dokumennya, SITU juga itu ada dokumennya, gitu ya. IMB juga itu ada bentuk dokumennya, ya. Kemudian kalau kita membuat toko obat, ini juga ada dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah, gitu ya. Nah, kalau biasanya kita izin parkir, itu hanya karcis saja diberikan dan bisa dibuang. Tetapi kalau izin usaha perdagangan itu berbentuk dokumen dan harus disimpan, gitu ya. Kemudian situ juga harus disimpan, beda dengan tadi kalau kita masuk di toko, kita masuk di tempat rekreasi, kita dikasih karcis, itu bisa dibuang. Tetapi kalau ini retribusi perizinan tertentu itu berbentuk dokumen dan itu harus disimpan sebagai arsip, ya. Suatu saat bisa digunakan. Inilah yang dibayar. Kemudian izin trayek, ya, seperti mobil-mobil penumpang umum ini harus membayar retribusi setiap kali dia melakukan kegiatan, ya. Izin trayek seperti mobil-mobil penumpang, ya, mobil PT-PT itu ada retribusi yang dipungut oleh pemerintah. Nah, itu, ya. Jadi saya kira adik-adik mahasiswa ini banyak sekali item-item retribusi, ada 3 tadi jenis retribusi yang adik bisa pahami, yang berbeda item-itemnya. Ini jangan dicampur-campur, ya. Yang jelas retribusi ini adalah pembayaran yang harus mendapat kontraprestasi oleh pemerintah. Kita membayar ada yang dikeluarkan seperti retribusi perizinan tertentu, kita membayar IMB, kita membayar izin mendirikan bangunan, itu ada dokumen yang dikeluarkan, ya. Begitu juga dengan SIUP, ada dokumen yang dikeluarkan setelah kita membayar pajak, retribusi. Begitu juga SITU, itu adalah bentuk dokumen, itu kita bayar dulu baru keluar situnya. Dan tidak semua ini bisa keluar izinnya kalau memang bermasalah. Makanya disebut dengan perizinan tertentu, ya. Walaupun kita mau membuat usaha tetapi tidak layak dengan lingkungannya, amdalnya, itu belum tentu keluar izinnya. Makanya disebut dengan perizinan tertentu. Harus divisitasi dulu, harus dilihat secara langsung kondisinya oleh pemerintah, baru bisa dikeluarkan izin, gitu ya. Nah, yang terakhir, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Nah, ini juga adalah merupakan anggaran yang bisa menambah ekuitas dana pemerintah yang ada di provinsi maupun yang ada di kabupaten. Nah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini juga menghasilkan anggaran, ya, seperti misalnya laba BUMD, badan usaha milik daerah, jadi usaha-usahanya daerah. Nah, itu bisa menjadi ekuitas dana yang menambah dana. Jadi banyak anggaran-anggaran yang ada di daerah apabila dikelola dengan baik itu bisa menghasilkan pundi-pundi keuangan. Kemudian selain laba BUMD yang bisa menghasilkan anggaran, hasil kerjasama dengan pihak ketiga juga adalah merupakan bisa menghasilkan anggaran, ya, seperti misalnya di Kabupaten Pangkep, ya, kita menginvestasi, ada mengizinkan investasi dari luar, ya, tentu kita mendapatkan anggaran dari berapa keuntungan yang bisa didapatkan dari usaha yang ada di kabupaten. Misalnya ada orang luar masuk menginvestasikan kegiatannya di kabupaten itu, ya pemerintah daerah harus membicarakan melalui MOU kira-kira berapa hasil yang diberikan oleh pemerintah daerah, berapa bagi hasilnya jika Anda membuat usaha di kabupaten tertentu. Nah, itu juga bisa menambah kas daerah. Inventarisasi nilai kekayaan daerah yang dipisahkan baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal, ya. Jadi modal-modal investasi kita yang telah kita tanamkan, nah setelah ada yang menyewa, ada yang meminjam, dari hasil-hasil itulah yang bisa menghasilkan anggaran, ya. Selain itu pendayaan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan dikelola atau dikerjasamakan, ya. Saya kira adik-adik tahu seperti apa yang saya jelaskan, ya, dikerjasamakan misalnya
Seperti misalnya pemerintah daerah memiliki gedung, ya, perkawinan. Ada masyarakat yang menyewa, ya itu adalah merupakan anggaran penyewaan yang masuk di pemerintah daerah. Seperti di sini yang ada di GTC sana, ada aula, ada gedungnya pemerintah daerah provinsi yang sering dipakai masyarakat atau para pengusaha untuk melakukan pameran. Nah, itu disewa tempatnya. Nah, penyewaannya itulah yang masuk di hasilnya itu yang masuk di pemerintah daerah. Seperti misalnya balai prajurit, ya, itu adalah biaya sewa manunggal, ya. Itu adalah biaya sewanya itu masuk di pemerintah kabupaten ataupun dinas yang mengelolanya, ya, seperti prajurit, ya, manunggal itu masuk di dinas yang mengelolanya, gitu ya. Saya kira banyak sekali gedung-gedung yang pemerintah punya yang disewakan pada private, kemudian hasilnya itu yang masuk di pemerintah provinsi. Seperti misalnya gedung perkawinan ataupun misalnya tempat-tempat sewa lain, ya, itu semua masuk di biaya sewa yang ada di provinsi yang bisa menambah ekuitas dana. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah itu tadi laba dari BUMD, kemudian modal yang telah dikerjasamakan, ya, bagi hasilnya itu juga merupakan anggaran yang bisa menambah ekuitas dana kita. Kemudian bagian laba atas penyertaan modal, ya. Kalau tadi usaha BUMN atau BUMD, kita masukkan modal, ada keuntungan di sana dari produk-produk yang kita jual. Nah, itu juga menambah anggaran daerah. Kemudian kerjasama dengan swasta, setelah berpenghasilan ada bagi hasil. Nah, ini juga bisa menambah ekuitas dana. Seperti nanti bandara, ya, pemerintah menginvest modal yang sebesar-besarnya, tetapi setiap masyarakat yang masuk di dalam area pelabuhan, area bandara itu harus bayar. Nah, itu semua adalah keuntungan dari pemerintah. Kemudian pemerintah provinsi membuat mall, kemudian menyewakan ruko-rukonya atau los-losnya untuk masyarakat, ya, masyarakat harus membayar biaya itu. Nah, itu yang disebut dengan biaya penyertaan modal. Perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat itu semua harus membayar, ya. Pengelolaan modal yang dikelola oleh pemerintah daerah yang digunakan oleh masyarakat luar itu semua bisa menghasilkan pundi-pundi pundi-pundi keuangan bagi pemerintah daerah. Nah, pendapatan asli daerah lain yang sah. Nah, ini, ya, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, ya. Jadi ada lagi jadi banyak sekali sebenarnya pendapatan daerah yang bisa menambah daerah itu sejahtera masyarakatnya karena bisa dikelola semua apa yang ada di daerah. Cuma, ya, kenyataannya banyak daerah yang tidak berkembang walaupun memiliki PAD yang luar biasa. Ya, itu tadi kita harus meneliti ada apa ini. Kenapa banyak anggaran-anggaran seperti yang disebutkan tadi, banyak item-itemnya, tetapi banyak juga daerah yang sarana dan prasarananya, pelayanan-pelayanan publiknya yang kurang baik. Ya, nah, ini kita bisa melihat bagaimana pelayanan-pelayanan dari setiap item-item yang saya sebutkan tadi itu kita bisa teliti. Pendapatan asli daerah lain yang sah. Nah, ini juga bisa menambah ekuitas dana seperti hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Nah, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti rugi. Nah, misalnya pemerintah punya lahan tetapi dibangunin oleh masyarakat. Nah, ini bisa mendapatkan ganti rugi, ini bisa mendapat anggaran juga dari pemerintah. Nah, saya kira itu adik-adik mahasiswa, ya. Nah, ini seperti pendapatan denda pajak. Nah,
bagi masyarakat yang tidak membayar pajak karena waktunya sudah melewati batas, nah ini anggaran ini bisa didapatkan dari denda pajak. Misalnya pajaknya per tahun 25.000, kemudian selama 5 tahun dia tidak membayar, nah itu tentu ada denda-denda. Nah inilah yang menambah pendapatan pemerintah yang sah. Denda retribusi dan sebagainya, ini semua adalah dana yang menambah kas daerah. Pendapatan hasil eksekusi, pendapatan dari pengembalian fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, ya. Ini semua adalah anggaran yang pendapatan yang sah yang didapatkan oleh pemerintah daerah. Saya kira demikian adik-adik materi saya melalui video ini. Saya mengharapkan bahan yang saya berikan ini bisa diulang-ulang, bisa dipahami betul item per itemnya, supaya nanti adik-adik bisa membuat materi-materi atau tugas-tugas yang akan kami berikan, ya. Yang akan saya berikan, jangan lagi ada adik mahasiswa yang tidak punya catatan, tidak bisa memahami materi yang saya berikan, karena ini adik bisa mengulang-ulang sampai paham, gitu ya. Saya kira demikian adik-adik mahasiswa materi saya, materi manajemen keuangan daerah pada hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan membahas materi lain, yaitu materi perimbangan daerah, yaitu bagaimana cara pemerintah provinsi mengucurkan anggaran perimbangan DAK dan DAU ke provinsi. Hari ini saya kira materinya banyak, ya. PAD-nya itu terulas dengan rinci, jadi mahasiswa bisa memahami item-item pajak, item-item retribusi, dan item-item pendapatan asli yang sah dipungut oleh pemerintah daerah. Saya kira demikian, saya akhiri materi melalui video pada hari ini. Semoga adik-adik bisa mempelajarinya dengan baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.